Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore, Pak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Coba dong kita saya belum kenalan ini. Saya belum pernah masuk kayaknya nih di angkatan ini ya. Saya mau karena ini saya ada absensi, silakan bisa teman-teman open cam dulu untuk presensi saya. Oh, Saida, ya kenal. Dwi Aji Pangestu, kita belum pernah ketemu. Iya, belum, Kak, Pak. kalau ada Lus Mareto, Lus Mareto saya kenal baik. Iya, ada Arya ini Arya mana orangnya ya? Bro, kita apa namanya? Absen dulu nih, open cam dulu sebentar. Nanti boleh dah setelah ini saya juga lagi pakai data saya lagi trouble nih juga. Saya harus off cam dulu. Ayo yang lain, yuk kita mau screenshot dulu sebentar untuk presensi. Ya udah kalau nggak bisa. Tiga, dua, satu. Wait. Oke. Ya, Mas Dwi Aji Pangestu Iya, Pak. tinggal di mana, Mas? Sekarang tinggal di Jakarta Selatan, Pak, di Tebet, Pak. Hmm, ya, pekerjaan saat ini. Di ini, Pak, di salah satu vendor sebagai mobile developer sih, Pak. Oke. Salam kenal ya. Iya, Pak. Si Saida tahu Arya nih Arya. Kalau Saida nggak usah kenalan ya Saida ya. Kita udah sering ketemu Mbak Saida. Ada Arya Davin, ada nggak orangnya? Pak, oke dah. Dalam perjalanan boleh. Lus tahu Handoko. Ada nggak Handoko ini? Ini memang mahasiswanya segini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau Saida dari reguler di, dipindahkan sengaja dipindahkan ke eksekutif ya Mbak ya. Iya, Pak. Mohon maaf ya, karena tinggal Mbak Saida sendirian jadi mau nggak Iya, mau, Pak. no problem ya Mbak Saida Iya, ya. Pak. Iya, nggak apa-apa kok, Pak. Lebih enak kayak gini kayaknya kalau daripada dosennya double-double gitu ya. Ada Saida, ada Abi Sofyan. Mana nih Abi Sofyan? Kosnya udah keluar ya? Oh iya, udah. Abi Sofyan. Aduh, ya udahlah. Kalau nggak bisa on cam. Mbak Saida dan rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sesi kali ini. Ini sekarang semester 5 ya, Mbak Saida ya. Iya, Pak. Semester 5, Pak. Semester 5 nggak kerasa ya Mas Saida. Izin ya saya off cam ya. Mbak Saida ini kalau eh, kita sering ketemu ya di kampus ya. Sering banget kita. Kalau anak-anak yang reguler mah
paham saya. Hmm. Nah, saat ini masuk ke mata kuliah. Kalau alhamdulillah saat ini dipercaya saya di SI itu megang mata kuliah bisnis intelijen. Eh, Nanti kalau jam apa namanya untuk yang perlu dicatat bahwa dari 16 pertemuan ya, nanti 16 pertemuan untuk presensi saya nggak kasih banyak-banyak, paling 15% untuk kontrak kuliah. Ya, kontrak kuliah presensi 15%. Terus nanti ada tugas, ada UTS dan UAS. Saya harap rekan-rekan semuanya bisa mengikuti kontrak kuliah ini ya demi kemaslahatan bersama. Apabila ada yang mau apa namanya mengurangi, silakan. Apakah mau ditambah untuk presensi jadi 100% atau bagaimana, nanti bisa via chat ya. Yang keluar masuk siapa nih, si Paulus Maret. Nah, dari bisnis ini teman-teman sebelumnya ngambil apa untuk, sebenarnya kalau di semester 5 ini ada mata kuliah yang konsentrasi ya. Ini yang bisa jawab siapa nih? Konsentrasinya ke bisnis itu apa aja sih? Ada yang bisa jawab nggak mata kuliahnya? Sebentar saya sambil buka kurikulum. Kurikulum. Mana nih kurikulumnya ya? Jadi untuk di SI draft kurikulum 2024 kayak ini. Eh saya mau sampaikan lagi untuk lulusan SI itu lebih ke data analis, digital business, IT konsultan, dan sistem analis. Jadi kaitannya dengan nanti mata kuliah ini adalah teman-teman biasanya ngambil konsentrasi tentang bisnis ya. Nah ini dulu saya dapetin materi ini di BINUS, S2 saya di BINUS. Jadi saya coba untuk apa ya, ambil materi ini ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Pada sesi kali ini saya hanya sebatas, ibaratnya kalau di kampus dosen itu sebagai moderator, penyaji materi gitu ya. Apabila nanti ada kekeliruan dan sebagainya, silahkan teman-teman bisa mengkoreksi itu ya. Boleh saja ya, karena itu sah-sah aja. Pak, ini kayaknya Bapak cara jelasinnya salah. Misalnya. Yang benar kayak gini, boleh. Selama itu bisa saya terima gitu ya. Karena yang namanya ilmu itu kan nggak cuma didapetin di bangku kuliah, bisa juga teman-teman lebih fasih dalam mencari informasi. Sekarang udah banget ya yang namanya mengakses itu. Saya kembalikan lagi ke untuk kontrak kuliah ada 15%, 15% untuk
Presensi nanti ada 35 untuk tugas, 35% untuk tugas, sisanya UTS pas, hampir 50%. Saya harap nanti dari pertemuan pertama ini sampai pertemuan terakhir kita bisa kerjasama untuk bisa menyelesaikan mata kuliah ini, bukan hanya saya menggugurkan kewajiban, tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan suatu, walaupun sedikit, satu informasi maupun ilmu dan sebagainya yang bisa teman-teman pakai nantinya dan menjadi suatu informasi yang betul sesuai dengan ya, keahlian saya eh, dan punya manfaat di kemudian hari. Amin. Itu ya. Jadi untuk 16 kali pertemuan saya nggak muluk-muluk amat gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan. Untuk teori praktek karena ini 3 SKS, jadi sistem mata kuliah apa kurikulum kita 2 OBE. Jadi bisa jadi misalkan dari jam 5 sampai jam 7 malam itu nggak saya presentasi terus. Bisa jadi nanti jam 5 sampai jam 6 itu minta kita teori, setelahnya kita bisa diskusi di e-learning gitu ya. Untuk pertemuan pertama mungkin e-learning masih kita dalam tahap pembenahan, jadi mungkin di minggu kedua kita akan seperti itu ya. Jadi nggak melulu 2 jam kita, saya juga ngoceh dan teman-teman bisa eh, mendengarkan gitu ya, bisa sampai kalau bahasa Jawanya itu gumoh gitu, sampai melokeh-melokeh. Saya juga bisa berbusa gitu ya. Jadi nanti 1 jam saya ngasih teori dan yang kedua nanti kita selain itu diskusi. Teori praktek bisa nanti dilakukan mungkin bisa di luar jam tetap dari jam 5 sampai jam 7, tapi bisa jadi lewat forum yang ada di e-learning. Ya, misalkan saya memberikan suatu tugas atau teman-teman bisa nge-download sesuatu software atau apa, database-nya nanti mungkin dari saya gitu, teman-teman bisa olah itu di lewat forum. Apabila nanti ada kesulitan dan sebagainya bisa disampaikan di forum. Begitu ya rekan-rekan semuanya jelas. Siapa? Yes, Pak. Siap. Terima kasih konfirmasinya Mbak Saida dan Mbak Mas Dwi Aji. Saya sorry nih, benar-benar saya lagi memang lagi nggak enak badan jadi eh, saya coba untuk menjelaskan. Saya izin share screen untuk mata kuliah ini. Mana PPT-nya? Business Intelligence. Nggak perlu, sebentar, sebentar saya. Ya, nggak terlalu ngelek. Oke, nanti kalau saatnya Zen Maghrib kita break ya, sekitar 20 menitan, 15 sampai 20 menit untuk sholat Maghrib. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Mana tadi PowerPoint-nya? PowerPoint, PowerPoint. Ah, ini. Oke, tentang bisnis intelijen.
Dari slide pertama ini, jadi kuliah ini kita outline-nya adalah eh, mengetahui tentang apa itu data science, data engineering, pengambilan keputusan gitu ya, berbasis data, atau yang selanjutnya ada data processing dan big data. Untuk pertemuan kali ini tujuan pertama yaitu tadi ya tentang tahu dulu apa itu tentang eh, data science ya biasanya ada yang pernah dengar yang namanya data science, ada data mining, ada ada apa lagi ya? Data warehouse. Kira-kira yang lebih dulu mana sih? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin ada teman-teman yang bergelut dengan data. Di sini ada yang mainan data. Saya lebih banyak diskusi ya nanti ya, ini, karena memang eh, apa namanya? Saya tipe pengajarnya begitu. Ada yang mengerti apa itu perbedaan antara bisnis, bisnis intelijen, data science, dan data mining? Silakan. Jadi untuk pengenalan yang pertama ya di kelas ini teman-teman yang penting adalah teman-teman tahu problemnya ya, eh, apa namanya? Sebentar, sebentar, sebentar. Mana bukan. Ini oke. Jadi sesi yang pertama kali ini nanti teman-teman akan bagaimana tahu tentang kok nggak jalan? Ini sebentar teman-teman. Please move your window to share application. Sorry, sorry, sorry. Mana nih? Yang terlihat mana yang terlihat? Jadi yang pertama adalah teman-teman ini tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah ya yang kaitannya dengan data analitik, bagaimana cara berpikirnya. Yang kedua adalah eh,
have an overview about principle of how to model and how to business problem solve ya. Jadi bagaimana bagaimana menyelesaikan bisnis masalah dari tata acuannya ya. Eh, bisa meringkas prinsip-prinsipnya yang ada di tentang data. Terus yang terakhir adalah eh, tahu beberapa alat ya yang teman-teman nanti secara praktis bisa dilakukan. Ada Kak, nanti bisa pakai ada Rapid Miner, ada bisa juga pakai Python gitu. Ada yang pernah pakai Rapid Miner atau WK gitu sebelumnya? Belum, Pak. Rapid Miner juga belum pernah, pakai WK juga belum pernah. Belum pernah, Pak. Jujur, Pak. Oke. Kalau pakai Python sudah pernah ya? Oh, Python pernah sih, Pak. Soalnya di matkul sebelumnya itu ada data mining sih, Pak. Oh, sudah pernah belajar tentang data mining. Siapa yang ngajar, Mas? Pak Anas, Pak. Oh, belajar apa sebelumnya tentang data mining? Ini sih, Pak, masih dasar-dasarnya aja sih, Pak. Kayak ngumpulin data dari, ngambil data dari CSV gitu sih, Pak. Buat nentuin kayak kata apa yang sering muncul gitu sih, Pak. Oh, clustering ya? Iya, benar, Pak. Iya. Pakai Orange juga pernah? Belum, Pak, belum. Wih, oke, 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 Kemarin itu oke. pakainya Jupyter Notebook sih, Pak, yang itu. Hmm, pakai Jupyter, oke, 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 oke. Ya, ya, ya nanti teman-teman bisa karena gini ya, apa namanya, mata kuliah ini juga bisa nanti buat teman-teman persiapan untuk mungkin mau KP, mau membuat suatu jurnal dan sebagainya juga bisa bisa dilakukan lewat pakai metode ini. Jadi nanti fokus areanya kita lebih ke data warehouse atau data engineering yang intinya khusus store and access uh, ini, common of data. Jadi bisa mengakses nanti ya kalau yang namanya data warehouse itu kan datanya gede banget ya. Nah, kita juga nanti akan bisa merekayasa apa sih data-data. Nggak harus lewat kalau pakai Rapid Miner itu nanti ngeload datanya yang luar biasa ya. Nanti dah kita bisa coba praktekkan. Terus yang selanjutnya ada yang untuk awal-awal ini nanti ada tentang data mining to how to define knowledge of profitable business action. Jadi bagaimana memperoleh pengetahuan dan bisa menguntungkan data-data ini bisa menguntungkan bisnis. Jadi bisa menyampaikan kepada top manajemen bahwa ini nanti ini loh yang sebenarnya penting untuk bisa diolah. Yang terakhir adalah simulasi, bagaimana kita bisa menganalisis secara kompleks ya hubungan-hubungan dalam bisnis action ini ya. Jadi intinya di situ. Oh ya ternyata eh, di misalkan di Tangsel dia lagi in tentang apa misalkan gitu ya. Atau misalkan bisa jadi untuk kita mengclustering di zaman-zaman nanti pilkada gitu misalkan. Pemilihan pemilihan kepala daerah itu juga bisa kita clustering di situ.
Selanjutnya ada, oh ini sorry, nggak kelihatan. Sebentar. Oke. Nah, ini literaturnya. Kalau literaturnya kita ada banyak buku yang nanti kita bisa pakai. Sebenarnya buku-buku lama ya, teman-teman. Nanti saya akan coba eh, bongkar-bongkar dulu nih di hard disk saya. Kaitannya ada banyak buku sebenarnya. Tadi saya cari baru ada dapat tentang data science for business, eh, untuk data mining dan data analysis. eh ini enggak, ya masih masih bisa dipakai lah ya untuk teman-teman nanti belajar. Ada business intelligence strategi dan big data, dan ada, kalau saya kemarin pakainya WK, jadi saya punya Pak, belajarnya punyanya si Jason, machine learning with master, with WK ya, pakai WK. Eh, ada juga, saya juga belajar juga ngambil dari bukunya si Kate Carr itu, pakai deep learningnya buat pakai Python tuh. Kalau untuk perangkat lunak nanti bisa, nanti teman-teman bisa pakai ini. Eh, ini juga belum di, nah ini ada juga pakai Kadena gitu ya, untuk pakai Rapid Miner, pakai WK dan sebagainya. Bisa juga pakai Excel ya. Ini kita macam-macam ya, buat buat ada Orange, ada WK ya, ada banyak banyak software sebenarnya, ada MATLAB gitu, ada Rapid Miner, ada WK. Kalau WK ini cenderung lebih kecil dan lebih mudah. Kalau Rapid Miner ini ngelot datanya gitu ya, hampir sama kayak eh, kita pakai Jupyter, pakai di Orange. Itu kalau kita ngelot datanya, ngambil di, misalkan di Twitter, database-nya ngambil di Twitter gitu ya. Itu juga ngelotnya juga lumayan. Terus selanjutnya ini ada alat, software juga. Ini jadi ternyata setelah dilihat, ternyata ini di tahun 2013 itu ya. Itu Rapid Miner itu yang paling paling banyak dipakai, R, Excel, SQL, Python, gitu. WK, SAS-based. Mungkin karena saat ini juga sama ya pakai Rapid Miner. Coba nanti nanti kita bisa belajar lagi pakai tools-tools yang baru. Pakai R juga sama, nggak jauh beda. Itu di Jupyter. Nah, apa sih sebenarnya kalau pakai software-software itu? Sebenarnya eh, dia ini lebih untuk apa ya? eh, Mendukung eh, sistem keputusan ya, decision support system. Jadi mendukung, dia, semua semua software-software itu adalah untuk mendukung sebuah keputusan gitu ya. Itu bisa bisa secara nalar dan bisa eh, secara secara data dan sebagainya, itu bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau dari SIM itu, Decision Support System itu, komputer ini adalah menjadi solusi ya yang bisa digunakan untuk mendukung sebuah suatu keputusan dan bisa apa ya, memecahkan masalah. Nah, cakupannya itu dari board decision ini, comprehensive mining area ini, itu lebih banyak ke bisa mungkin lebih ke aplikasi sistem, ada mathematical modeling atau permodelan matematik, ada data dibuat modeling, ada subjektif tentang modeling gitu ya. Jadi untuk kalau aplikasi sistem itu misalkan sistem pendukung keputusan misalkan pada rumah sakit misalkan. Teman-teman mau bikin suatu SPK sistem pendukung keputusan untuk menentukan penyakit seseorang gitu ya. Misalkan apakah dia masuk penyakit jantung ataukah dia menderita penyakit tertentu, itu bisa menggunakan metode-metode ini ya. Itu dari aplikasi. Teman-teman bisa membuat aplikasi tersebut. Caranya teman-teman tinggal bisa memberikan suatu eh, clustering data, misalkan, oh ya, yang misalkan badannya demam 40 derajat, terus ada flu, ada batuk, misalkan, ada sesak nafas, dan sebagainya. Itu nanti bisa di clustering eh, tergantung nilai-nilainya ya. Dan itu nanti bisa menentukan suatu keputusan gitu. Itu bisa sekali teman-teman bisa lakukan gitu ya. Jadi eh, keilmuan dari teman-teman ini bisa masuk ke berbagai ranah, kesehatan bisa, misalkan di misalkan sekarang eh, adanya di misalkan di kepolisian atau di biro hukum gitu ya. Itu sekarang udah ada cara untuk sistem keputusannya ya. Itu tinggal aplikasinya bisa tinggal memasukkan data saja, mereka bisa munculkan pasal-pasal. Kalau sekarang ya mulai mungkin pakai AI gitu ya. Tapi kalau AI itu kan tergantung dari AI itu kalau kata Pak Ono, oh, mesinnya adalah bodoh gitu ya kata Pak Ono. Cuman yang paling pintar adalah bagaimana kita membuat suatu prompt atau perintah yang bisa mesin itu untuk menganalisis gitu ya sesuai dengan yang tepat gitu dengan kata-kata keyword yang sudah teman-teman bisa tuliskan di prompt tersebut gitu ya. Selanjutnya eh, tentang itu tadi untuk bagian apa ya untuk apa gitu ya untuk kita belajar tentang bisnis intelijen. Eh, nah ini ada Ubiquity of Data Opportunity. Ini tentang lagi-lagi kuatnya tentang komputer, jaringan dan algoritma. Terus, nah ini saya mau tanya nih, mungkin teman-teman pernah 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 menyadari bahwa kalau teman-teman punya Instagram gitu ya, saya punya Instagram, kenapa kok ada iklannya itu berbeda? Ada yang bisa menyampaikan? Oh ini sih Pak, biasanya mungkin dari sering kita nonton kontennya juga sih Pak. Jadi disangkut pautin gitu sih Pak. Konten, konten itu bisa didapatkan dari mana? Apa yang kita follow sih Pak, kalau dari Instagram. Apa yang Iya, kita sukai kan. nah benar. Apa yang kita suka cari ya, jadi kita search di sesuatu, di misalkan di Instagram itu biasanya yang akan muncul kan ya di iklan kita ya.
Bener nggak? Iya bener Misal, Pak. nah itu masuknya nanti ke algoritma. Nah ini, Iya, biasanya malah saling terhubungan sih Pak. Kita nyari di Tokopedia produk A, biasanya di Instagram juga malah dikasih nge-suggest juga sih Pak biasanya. nah itu yang namanya bisnis intelijen, Mas. Jadi Mas Dwi, siapa ini tadi yang sampaikan? Mas Dwi bukan ya? Aji Pak. Iya Pak. Dwi Aji Pak. Ah ya. Nah Mas Dwi berarti sudah pernah merasakan apa yang menjadi pentingnya bisnis intelijen ini gitu ya. Jadi kaitannya ya di situ Mas. Gitu. Jadi mata kuliah ini ya nanti akan seperti itu, tahu tentang algoritma gitu ya. Lebih ke algoritma sih sebenarnya. Oh ya ternyata suatu kata tertentu, misalkan baju kuning atau sepatu dan sebagainya itu kan pasti akan muncul di wall kita ya di sosial media kita seperti itu. Di sini sudah azan maghrib, kita pending dulu ya sampai jam 6:05. Bagaimana? 15 menit kita break. Mungkin oke ya. Kita break dulu untuk sholat maghrib Siap Pak. bagi yang menjalankan. Oke, saya izin dulu untuk stop share. Nanti kita bisa lanjutkan pukul 6:05 atau 10 lah ya maksimal. Untuk absensi nanti saya belum 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 dapetin DPNP dari ini, jadi saya pakai manual saja dulu dari capture capture ini ya. Kita break dulu ya, Mas dan Mbak.
Oke, saya lanjutkan. Teman-teman masih di tempat ya. Wait, 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 wait. Baik, saya lanjutkan materinya tentang bisnis analis. Sudah terlihat ya. Jadi tadi pembahasan kita terakhir adalah kenapa kok di Instagram kita ya, di Instagram kita itu bisa berbeda-beda ya, apa namanya, tampilannya ya, atau iklan dari iklannya itu masuk juga di dalam yang namanya bisnis intelijen ini gitu. Terkait dengan tadi ada kolektif data, ada juga tentang teknologi development yang terkaitannya dengan lebih ke algoritma ya, algoritma. Jadi teman-teman harus harus bisa bayangkan itu gitu ya. Makanya apa namanya, terakhir teman-teman kalau ada yang tahu, teman-teman dari mahasiswa kita sudah ada yang bekerja di sebuah platform data analis, itu semester berapa ya namanya si teman kita, siapa saya Ida, yang teman kita yang tentang bisnis, eh, apa namanya, tentang data analis itu. Tahu nggak yang kemarin sudah bikin buku, lagi bikin buku tentang data analis? Saya kok jadi Yang lupa. yang saya ingat tuh data analis tuh siapa ya? Saya juga agak-agak lupa sih, cuman yang saya ingat tuh kayak Asberg, lebih ke data science sih dia. Cuma terus kalau analisis saya kurang tahu ya Pak ya, siapa ininya. Ini yang terakhir kemarin KP, Heidi, Oh, Heidi. oh, oh ikut Kenal nggak? ini bangkit. Iya saya tahu Pak. Hmm. Heidi itu diterima di suatu perusahaan ya di Jogja, kaitannya juga dengan data analis. Padahal belum lolos gitu, tapi gaji udah dua digit kayaknya dia tuh. Makanya dia pindah ke kelas karyawan. Udah lah Pak, saya pindah ke kelas karyawan aja Pak. Gitu. Wah, gila. Anak-anak sekarang keren-keren banget. Jadi memang ya pekerjaan yang namanya suatu data, mengolah data gitu ya. Dia dia mau clustering data, dia mencoba mengolah, pakainya dia pakai Orange, terus dia pakai beberapa model terus dibandingkan gitu. Itu keren sih, saya bilang. Ah, zaman sekarang. Ya karena kebebasan ilmu itu bisa didapatkan dari manapun ya, seperti itu. Padahal dia nggak ikut course sebenarnya, cuman ikut eh, apa namanya, hanya cuman dari rekanan kita ya, dari Pak Ono itu. Nah ini tentang yang selanjutnya di slide berikutnya adalah apa sih definisi dari bisnis intelijen? There is no unique or mathematical definition of business intelligence. Jadi juga eh, nggak hanya cuma tentang matematika ya. Eh, nggak eh,
Bisnis intelijen itu bisa dilihat dari ya bagaimana kita melihat dari proses, terus eh, data diolah, kita perlu tools, ada teknologinya gitu ya. Jadi yang kaitannya dengan data warehouse gitu udah seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari data tersebut. Dari data itu ada informasi atau pengetahuan dan itu harus dari data-data itu harus didapatkan suatu informasi intinya ya dari bisnis intelijen ini ada pengetahuan di situ dan ada kalau di bisnis itu ada kata bisnis intelijen, income data, data warehouse, business analytic tools dan content management. Jadi dia bisa harus uh, sorry knowledge into plans to drive, profitable. Jadi di dalam pengetahuan itu bisa mendapatkan suatu data yang bisa menguntungkan dari si bisnis ini. Itu menguntungkan dalam arti ya dari segala informasi yang ada, dari data yang ada itu bisa menentukan atau bisa memprediksi, oh iya ya, ini nanti misalkan produk A ini cara biar buminya itu seperti ini atau bagaimana cara kita bisa mendapatkan eh, di daerah tertentu misalkan anak-anak muda misalkan suka belanja misalkan contoh ya tentang bisnis intelijen eh, dari suatu kampus X dia eh, bisa mendapatkan data itu kalau mau belanja tentang makanan misalkan dia suka tentang junk food. Nah, dari junk food itu data itu siapa saja yang beli, jenis makanannya apa, itu dikumpulkan tuh. Nah, dari data itu bisa diproyeksikan bahwa anak-anak yang suka makan junk food atau misalkan anak-anak misalkan suka satu kategori makanan yang berbau manis misalkan, itu nanti sekian puluh tahun dia akan pasti membutuhkan suatu obat yang namanya pasti kena yang orang diabetes gitu. Ada tuh penawaran-penawaran obat seperti itu. Jadi dari satu 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 kesukaan tertentu gitu ya. Nanti dari data tersebut, misalkan nih orang suka makanan-makanan tentang junk food itu. Terus 5 tahun kemudian ini data ini bisa digunakan untuk eh, iklan obat misalkan untuk diabetes, untuk kolesterol gitu ya, atau obesitas dan sebagainya itu akan muncul gitu loh. Itu yang itu yang menjadi ah, jadi unik gitu. Jadi wah kenapa ya kok bisa di sini bisa muncul ya? Kok si Instagram ini bisa tahu ya apa yang di pikiran saya ya? Itu biasanya kan seperti itu gitu ya. Padahal itu semua mesin yang mengolah. Gitu. Jadi satu alat untuk menganalisis jadikan bisnis seperti itu. Bisa jadi itu tentang tadi bisnis ada konten, knowledge management atau jadi konten gitu. Nah, eh itulah yang namanya teknologi bisa memproyeksikan lebih jauh. Kalau misalkan teman-teman
bisa lebih paham betul ya tentang eh, data gitu. Jadi sekecil apapun data ya itu sangat berguna sekali. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Kita sampai jam 7 ya nanti. Kita selesaikan dulu untuk ini. Ini hanya masih pengertian-pengertian. Jadi untuk nah, ada yang kedua adalah benefit of business intelligence. Jadi manfaat dari business intelligence ini. Yang pertama adalah increase profitable ya. Jadi dia bisa meningkatkan eh, antara bisa membedakan ya antara profit dan non profit untuk pelanggan gitu. Jadi dia bisa 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 membedakan mana nih yang increase yang profit gitu ya. Jadi yang kelas selanjutnya adalah decrease cost. Jadi bisa dia menurunkan biaya, dia bisa nggak perlu lagi untuk kita pakai kuesioner misalkan untuk bisa mendapatkan data itu karena kita bisa lebih lebih costnya akan bisa diturunkan, bisa lebih rendah untuk operasional. Dan yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan manajemen hubungan pelanggan, improve customer relationship management. Jadi kita bisa memanage nih, contoh tadi jadi kita bisa memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Jadi loyalitas gitu ya, customer service, ada loyalty-nya dari ke pelanggan gitu. Jadi wah ternyata dia ibaratnya kalau tadi tadi suka makanan ini gitu ya, terus dia bisa terus intens gitu. Pak, sudah sampai mana Pak pengobatannya? Atau ini Pak ada layanan, ada diskon khusus gitu. Itu pasti akan muncul gitu di sosial media kita. Yang terakhir adalah eh, tentang benefit yang terakhir adalah apply business intelligence, punya metode kredit data, improve risk estimation. Jadi bisa apa ya? Jadi resiko-resiko itu bisa diturunkan gitu. Jadi metode-metode ini bisa menurunkan eh, apa ya? Cost sebenarnya ya. Lebih lebih ke situ. Ini tadi sudah. Selanjutnya adalah ini kok nggak muncul? Bentar, ini rusak ini. Ah, business intelligence yang terakhir adalah can help improve business and variety of lead. Jadi bisa yang pertama adalah dari bidang A ya, misalkan pelanggan bisa profiling pelanggan gitu ya. Yang yang kedua adalah behavior analysis itu tentang perilaku, tren shopping trend yang tadi saya sampaikan. Ada kita bisa menganalisis tentang eh, social network, ada juga tentang ya productivity. Kita bisa menganalisis eh, produktivitasnya dari manusia itu sendiri gitu ya. Terus bisnis production analysis itu misalnya kita bisa mencatat ya, bisa merencanakan, bisa mengoptimalkan dan bisa mengelola risk management. Bisa pakai plan A, plan B, plan C untuk misalkan eh, pokoknya kita bisa menganalisis itu ya, itu tentang bisnis manajemen.
terus juga bisa menganalisis penjualan. Yang terakhir adalah ini bisa dalam pengelolaan, ngirim, ya, mendistribusikan, dan kita bisa menganalisis itu semuanya. Itu tentang bisnis warehouse juga kaitannya dengan bisnis warehouse. Nah, slide selanjutnya ini adalah contoh misalkan tentang eh, eh, yang tadi yang saya sampaikan tentang makanan junk food gitu ya. Jadi yang pertama marketing kita pakai online ya, pakai online iklan. Terus ada rekomendasi tentang penjualan gitu ya. Terus eh, juga kita bisa mendapatkan tentang finance. Kita bisa melihat jual beli, ada pengelolaan tentang tenaga kerja gitu ya. Ini juga bisa ke retail gitu ya. Retail ini juga bisa didapatkan ya, bisa kita dapetin data juga ya. Ini contoh orang yang suka makan junk food gitu itu nanti akan turunannya sampai dia eh, eh, sampai dia membeli gitu. Terus yang kedua, ini kita bisa memprediksi eh, customer ya. Jadi misalkan lewat lewat telepon gitu ya, tiba-tiba ada tentang yang jadi masalah gitu ya. Nanti ada tiba-tiba ada yang telepon, banyak sekali eh, penyimpanan gitu. Misalkan menawarkan menawarkan asuransi kah dan sebagainya, itu seperti itu. Kalau kita sering itu tiba-tiba ada orang asuransi kah, itu sama saja orang-orang peramal gitu. Kalau kalau di bahasa teknologi itu bisa yang namanya jadi dukun, yang namanya forecasting. Itu juga sempat dibahas juga sama Pak Pono. Seperti itu ya. Ini tentang bisnis. Nah, perbedaan antara data science dengan data mining, kalau data science itu dia lebih mengatur dan punya panduan ya, data science. Eh, Punya panduan untuk bisa mendapatkan suatu knowledge from data. Jadi dia bisa mengekstrak data itu menjadi suatu pengetahuan. Kalau data mining itu dia dia mengekstraksi dari pengetahuan itu pakai alat, dan itu bisa digabungkan tuh. Digabungkan misalkan ada kaitannya data mining. Jadi kalau data science itu dia punya dari suatu data, dia bisa mengatur, bisa awal sekali lah kalau data science itu. Jadi duluan mana antara data science dengan data mining? Kalau menurut saya, orang lebih banyak mengenal data mining dulu daripada data science. Kalau zamannya saya ya, dulu data mining dulu. Eh, untuk kalau data science sekarang itu kan sekarang-sekarang ini nama ilmunya data science. Dan kerjaannya juga sama. Saya mencari seorang data science dari Lazada, dari Shopee dan sebagainya. Itu gede juga ya gajinya 2 digit. Ya, seperti itu. Kalau data mining itu bisa menggabungkan pakai metode pakai apapun. Kalau di Orange itu bisa pakai permodelan apapun itu ya. Itu bisa diuji. Bisa di clustering mana data yang paling bisa olah gitu ya. Seperti itu.
Nah, kalau ini 3D ini adalah data drive decision making ya. Ini kaitannya dengan yang pertama adalah yang ini itu data data yang paling banyak ya. Nah, ini data-data ini paling banyak nih. Data engineering and processing, include big data teknologi. Nah, ini ke data science, baru ke data automatic atau DT3 ini ya, data driven decision make. Jadi praktek ini membuat suatu keputusan ya, bisa menganalisis dari data. Jadi rather than intuition. Jadi lebih tepat dari dibandingkan intuisi. Keputusan-keputusan ini menentukan sesuatu ya yang teman-teman milikin gitu. Misalkan target gitu atau Walmart gitu. Ini yang disampaikan. Kalau yang keputusan kedua bisa mengulang suatu keputusan besar dengan eh, eh, yang skala besar ini. Ini tipe yang kedua. Di yang namanya untuk mengambil keputusan itu seperti ini nih, dari data yang paling banyak big data ini terus nanti bisa diturunkan lagi gitu ya. Contohnya ya misalkan uh, customer gitu ya, tentang pelanggan dia butuh apa gitu. Itu dia bisa menentukan dari suatu target market di pasaran. Nanti kita akan jabarkan lagi, konklusinya adalah ini kok hilang lagi sih. Nah, kesimpulannya dari untuk tentang awal ini adalah eh, kesuksesan atau keberhasilan ya di lingkungan bisnis ini kaitannya juga tentang bagaimana cara konsep-konsep yang mendasar dari satu bisnis tertentu dan bisa dianalisis. Nah, lewat bisnis intelijen ini atau lebih mengenanya kalau kalau kita belum punya alatnya ya untuk menganalisis dengan big data gitu ya, eh, komputer kita juga belum tentu mampu untuk menganalisis sampai besar data gitu. Rapid miner itu kalau dipakai, kalau teman-teman digunakan untuk menarik data saja, itu bisa berhari-hari gitu. Kalau misalkan RAM-nya cuma 4 giga, kurang gitu karena memproses data itu besar gitu, butuh butuh mesin yang besar juga. Dan kalau itu sukses untuk bisa mendapatkan suatu pola ya, ibaratnya satu pola ini dia berhasil membuat satu pola, itu luar biasa sekali. Dan kesimpulan yang kedua tentang pemahaman konsep-konsep dasar ini bukan hanya bagi si ilmuwan itu sendiri ya, ilmu data itu sendiri, tapi juga bagi siapapun yang suka mengolah data ya. Ada satu quote, sekarang data itu bagaikan emas gitu, bagaikan emas. Data itu sama dengan emas gitu. Kalau teman-teman dapetin data, sama saja menemukan emas. Yang terakhir adalah tentang kesimpulan dari pertemuan kali ini. Jadi nanti teman-teman akan memahami proses dan tahapannya dan bagaimana cara menyusun eh, menjadikan data ini lebih sistematis dan bisa diturunkan ya eh, ke yang lebih lebih kecil lagi ya, dalam kelompok-kelompok kecil, dan itu bisa bisa menurunkan suatu kesalahan-kesalahan.
Kalau dari clustering itu kita bisa mendapatkan data yang valid gitu ya. Kita 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 benar-benar mengclustering itu. Yang dan terakhir ini ada literatur. Nanti teman-teman bisa ambil ya, teman-teman di e-learning kita ya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, untuk pengantar dari bisnis intelijen. Barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman semuanya kaitannya dengan materi kali ini yang awal sekali ya. Eh, Mungkin juga teman-teman pas ada yang bergelut juga dengan, karena yang namanya anak-anak sistem informasi ya mainannya tentang data seperti ini gitu. Ini saya belum ketemu sama yang namanya Mas Abi Sofyan. Mana ya Mas Abi? Ada nggak Mas Abi ini? Nggak mau nyimak. Oke. Ada Handoko, Handoko. 1, 2, 3, 4, 5. Ini emang 5 orang ini atau 4 orang di yang ada di SI atau memang ada banyak Mas Dwi? Biasanya kelas ini ada berapa orang Mas? Kelas kelas karyawan. Emang sedikit sih Pak. Emang sebet jumlahnya ini Pak. Jumlahnya orang-orang ini aja. Iya Pak yang kelas karyawan. Ketambahan Mbak Saida kan kelas reguler gitu sih Pak. Kelas karyawan emang dikit sih Pak. Oke. Tapi ini memang Mas Dwi, Arya, Abi, Handoko itu saja. Iya Pak. Wah, 4 orang. Oke 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 oke. Sebentar saya catat dulu. Mas Dwi Aji Pangestu. Emang dikit sih Pak. Dulu lumayan banyak sih semester-semester awal sih Pak. Cuma pada ini sih Pak. Oke 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 oke. Arya Davin. Ada Abi Sofyan Sauri. Handoko Dani Abdul Majid. Ada Saida. Kalau Saida ini kan dari kelas reguler ya. Saida. Nara Nabila. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi. Kita untuk tugas saya nggak banyak-banyak sih. Paling nanti di pertemuan keempat mudah-mudahan nanti bisa itu. Nanti kita masih banyak pengertian-pengertian karena ini juga kelas online ya. Saya juga belum belum tahu nih nanti model mau permodelannya bagaimana nanti tergantung dari kaprodinya. Kalau kaprodinya teman-teman sekarang sudah tahu belum yang SI? Ibu Belum. ini aduh bentar Pak. Bu Hasna. Bu Hasna ya Kak, Bu Iya Hasna bener Kak. Pak. Iya, Bu Hasna ya karena di prodi kita strukturnya sudah berbeda jadi udah baru. Jadi ada banyak dosen-dosen baru juga. Dan mudah-mudahan ya ITTS akan lebih baik lagi dengan orang-orang yang baru. Gitu ya, dari segi pelayanan dan sebagainya. Mohon dukungannya untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau izin ya, saya mau screenshot. Kalau mau bisa open cam silahkan. Karena ini untuk presensi saya juga. Teman-teman bisa presensi, saya juga presensi.
Untuk DPNP nanti bisa diberikan katanya di minggu kedua. Oke, 3, 2, 1. Wait, 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 wait. Mana nih? Oke, nge-lag sekali jaringan saya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya atas kehadirannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dulu untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Yo, terima kasih Mbak Saida, Mas Dwi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih, Pak.